Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial modul 7, Determination of Relationship between Activities and Location of Department. Adapun langkah-langkah pengerjaan Labwork modul 7, yang pertama kita akan menentukan production floor, yang kedua menentukan ARC, yang ketiga menentukan normalization, yang keempat menentukan AAD, dan yang terakhir kita akan menentukan initial layout. Untuk study case dapat disesuaikan dengan study case masing-masing FRI. Untuk study case PFT sendiri, yaitu perusahaan PFT memiliki 87 fasilitas produksi di lantai produksi, mulai dari penerimaan hingga pengiriman dan fasilitas tambahan. Perusahaan ingin mengidentifikasi hubungan antar departemen. Hal ini dilakukan agar tercapai jalur kerja yang baik, kelancaran lini produksi, hingga hubungan yang baik antar masing-masing fasilitas dan meminimalisir adanya gangguan fasilitas yang berdekatan. Selanjutnya kita bisa langsung ke sheet production floor. Nah, pertama kita akan membuat relasi untuk menentukan posisi masing-masing departemen sesuai dengan aktivitas dan aliran material. Nah, berikut merupakan tabel alasan hubungan kedekatan antar departemen. Alasan kedekatan ini dapat disesuaikan dengan kasus masing-masing FRI yang dapat dilihat pada artikel modul 7. Nah, jadi tidak harus sama dengan kasus dari PFT. Untuk PFT sendiri, alasan yang digunakan yaitu yang pertama, workflow sequence atau urutan alur kerja yang berurutan. Yang kedua, e-supervision atau kemudahan dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga, is material movement atau kemudahan material dalam melakukan pergerakan. Yang keempat, using the same equipment atau menggunakan peralatan yang sama dalam aktivitasnya. Yang kelima, the importance of relationship atau pentingnya hubungan antar fasilitas 1 dan 2. Dan yang keenam, messy, dirty, dust and vibration atau bising, kotor, debu, dan getaran. Selanjutnya di sini kita dapat mengcopy atau ngelink terlebih dahulu dari sheet initial layout untuk inisial dan facility-nya. Saja. Di sini kita bisa tarik saja dan drag ke bawah. Dan nomornya juga diisi. Selanjutnya, kita akan menghitung atau menentukan jumlah kombinasi berpasangan yang nantinya akan dilihat hubungan kedekatan antar masing-masing fasilitasnya. Nah, jumlah kombinasi ini dapat dihitung dengan rumus sama dengan kombin total facility. Nah, tadi tuh kita mempunyai 87 total facility, koma 2. Kemudian kita enter. Nah, sehingga di sini kita akan mencari sebanyak 3.741 kombinasi berpasangan yang akan kita lihat hubungan kedekatan antar masing-masing fasilitasnya. Selanjutnya, kita akan menentukan kombinasi berdasarkan derajat kedekatan untuk setiap kode A, E, I sampai dengan X. Nah, di sini sudah terdapat persentase dari masing-masing kode. Nah, kombinasi berpasangan setiap kode ini dapat kita hitung dengan rumus
sama dengan round persentase kombinasi untuk kode A ini 5% dikali dengan combine, yaitu 3741,0 enter. Sehingga untuk kode A akan didapatkan kombinasi berpasangan yaitu sebanyak 187. Nah, ini kita lakukan juga ke semua kode yang ada. Untuk kode U, rumus yang digunakan itu berbeda. Rumusnya yaitu sama dengan result of combine 3741 dikurangi dengan jumlah kode A, E, I, O, dan X. Kita menggunakan rumus sum. Enter. Nah, selanjutnya yaitu menentukan hubungan aktivitas setiap fasilitas yang berdekatan berdasarkan alasan kedekatan yang sudah kita tentukan. Nah, pertama kita akan mengcopy terlebih dahulu OPC yang ada di modul 3 pada sheet data. Apabila sudah, di sini kita akan menentukan fasilitas 1 dan 2. Prosesnya ini kita mulai dari area saving, kemudian kita kombinasikan dengan area AA sampai dengan shift. Nah, di sini kita boleh copy aja. Nah, di sini kita mengkombinasikannya terkecuali dengan area receiving itu sendiri. Kita hapus. Dan kembali tadi. Selanjutnya, kombinasi selanjutnya untuk fasilitas 1, kita bisa mulai dari fasilitas 2 yang paling pertama, yaitu fasilitas AA. Kemudian kita kombinasikan dengan fasilitas AB sampai dengan shift. Kita copy aja dan paste. Ini ditarik. Nah, seterusnya sampai dengan fasilitas W dan shift. Nah, lanjut, kita akan menentukan hubungan kedekatan untuk setiap fasilitas. Di sini kita ambil contoh fasilitas REC dan GBBU. Nah, kita lihat untuk alasan pertama, apakah
REC dan GBBU ini alur kerjanya berurutan. Nah, untuk REC dan GBBU itu berurutan. Kenapa? Karena gudang bahan baku utama itu berurutan dengan area receiving atau penerimaan. Kita akan menerima material-material dari area receiving. Maka dari itu, untuk fasilitas 1 dan fasilitas 2, REC dan GBBU ini reason satunya sesuai. Maka dari itu, kita beri tanda checklist. Kemudian untuk reason nomor 2 yaitu is supervision. Jadi apakah untuk fasilitas 1 dan fasilitas 2 ini ada kemudahan dalam melakukan pengawasan. Nah, jadi karena fasilitas 1 dan 2 ini berdekatan atau REC dan GBBU ini berdekatan, maka ini akan memudahkan dilakukan pengawasan untuk aktivitas di dalamnya. Sehingga untuk reason nomor 2 ini kita checklist karena sesuai. Selanjutnya untuk alasan nomor 3 yaitu is material movement atau kemudahan dalam pergerakan materialnya. Karena fasilitas REC dan GBBU ini alur kerjanya berurutan, maka dari itu perpindahan atau pergerakan materialnya akan mudah. Material-material yang dibutuhkan di fasilitas 1 dan 2 ini nantinya akan lebih mudah untuk berpindah karena berurutan. Maka dari itu, untuk reason ketiga kita checklist karena sesuai. Selanjutnya, untuk reason nomor 4 yaitu using the same equipment. Karena di sini untuk fasilitas 1 dan 2 kita menggunakan perlakuan yang sama dalam melakukan perpindahan barang, memindahkan barang-barang, yaitu menggunakan troli, maka untuk reason nomor 4 juga kita checklist. Selanjutnya, untuk reason nomor 5 yaitu the importance of relationship. Apakah hubungan antar fasilitas 1 dan 2 itu penting? Jawabannya adalah iya penting. Karena apabila REC dan GBBU berjauhan atau tidak berurutan alur kerjanya, maka akan sulit dilakukan perpindahan barang, pengawasan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hubungan antar fasilitas REC dan GBBU ini sangat penting atau importance. Maka dari itu, reason nomor 5 juga kita beri checklist. Kemudian reason nomor 6 yaitu noisy, dirty, dust and vibration atau berisik, kotor, berdebu, dan getar. Di sini kita teliti lagi karena dalam fasilitas REC dan GBBU itu aktivitas di dalamnya tidak menimbulkan berisik, kotor, debu, dan juga getaran. Karena yang menimbulkan itu adalah aktivitas permesinan. Maka dari itu, untuk reason nomor 6 tidak sesuai, sehingga untuk reason nomor 6 tidak kita checklist. Selanjutnya kita ambil contoh lain lagi untuk REC dan GBWP. Pertama, untuk reason nomor 1 yaitu apakah fasilitas REC dan GBWP ini berurutan. Sama seperti REC dan GBBU sebelumnya, REC dan GBWP ini juga berurutan. Maka dari itu, untuk fasilitas 1 dan 2 REC dan GBWP ini reason 1 sesuai. Jadi kita beri checklist. Selanjutnya untuk reason nomor 2, 3 dan juga 5 ini otomatis kita checklist karena apabila alur kerjanya berurutan,
Maka dari itu akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan, lebih mudah dalam melakukan pergerakan material, dan hubungan antar kedua fasilitas itu penting. Maka dari itu untuk reason nomor 2, 3, dan juga 5 kita checklist juga. Untuk reason nomor 4, apakah di checklist juga? Iya, di checklist juga karena keseluruhan fasilitas itu kita menggunakan peralatan yang sama dalam melakukan pemindahan, yaitu menggunakan troli. Jadi kita checklist. Kemudian untuk nomor 6, reason nomor 6, apakah di checklist? Nah, untuk fasilitas RPC dan GBWP itu, aktivitas di dalamnya tidak menimbulkan berisik, kotor, debu, dan juga getaran, sehingga untuk reason nomor 6 tidak kita checklist. Kemudian kita bisa ambil satu contoh lagi untuk fasilitas 1 AA dan fasilitas 2 AM. Nah, untuk reason pertama, apakah fasilitas AA dan AM itu berurutan? Fasilitas AA itu merupakan CNC milling yang ada di operasi 1. Kemudian fasilitas AM itu merupakan CNC turning yang ada di operasi 13. Nah, maka alur kerjanya ini tidak berurutan, sehingga untuk reason 1 tidak kita checklist. Sehingga otomatis reason 2, 3, dan 5 juga tidak kita checklist. Kemudian untuk reason nomor 4 kita checklist karena fasilitasnya ini sama-sama menggunakan equipment dalam melakukan pemindahan, yaitu menggunakan troli. Dan untuk reason nomor 6 tidak di checklist karena sama-sama melakukan aktivitas permesinan dan tidak menimbulkan kerugian apabila fasilitas ini berdekatan. Nah, selanjutnya ini kita harus melakukan ke semua kombinasi berpasangan yang ada. Nah, untuk reason nomor 6 ini itu tuh kita isi jika salah satu fasilitasnya, fasilitas 1 atau 2, menimbulkan noisy, drifty, dan juga vibration. Dan fasilitas yang lain itu akan terkena dampak buruk apabila berdekatan dengan fasilitas tersebut, sehingga reason nomor 6 ini di checklist antara aktivitas permesinan dan inspeksi panel saja. Nah, apabila sudah terisi seluruhnya, kita akan menghitung total dengan rumus sama dengan if reason 1 sampai 5 koma kutip V dikurangi dengan kontif reason 6 koma kutip V, kemudian kita enter. Lakukan ke semua kombinasi fasilitasnya. Apabila sudah,
Apabila sudah, kita bisa copy hasilnya ke tabel nomor 6. Nomornya jangan lupa. Nah, di sini kita akan mengurutkan total dari yang terbesar ke yang terkecil. Pertama kita blok dulu, kemudian pilih sort and filter, kemudian custom sort. Untuk sort by column-nya kita pilih total, kemudian untuk sort on-nya kita pilih cell values, dan untuk order-nya kita pilih largest to smallest, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah otomatis akan terurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya, kita akan memberi warna pada kombinasi berpasangan setiap derajat yang sudah kita tentukan tadi. Di sini kan untuk setiap kombinasinya itu ada porsi untuk kombinasi setiap derajat kedekatannya. Maka dari itu kita akan menentukan kriteria hubungan kedekatan berdasarkan derajat kedekatannya. Yang pertama untuk kode A, mulai dari kode A. Nah, kode A itu ada 187 kombinasi. Maka dari itu kita akan beri warna merah untuk nomor 1 sampai dengan 187. Kita beri warna merah. Dan untuk relation code-nya kita tuliskan kode A. Selanjutnya untuk kode E, sini ada 374 kombinasi berpasangan. Maka dari itu kita akan beri warna kuning sesuai dengan jumlah kombinasinya. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke sheet normalization.
Nah, pada sheet normalisasi tadi kan masih berbentuk kode-kode, yaitu AEI sampai dengan X. Nah, dari kode itu kita akan ubah ke bentuk kuantitatif yang dapat dihitung, sehingga nanti dapat digunakan untuk mencari nilai-nilai di sheet berikutnya. Pertama, di sini kita akan mengisi untuk form to-nya. Disesuaikan dengan study case masing-masing FRI. Nah, dimulai dari REC GBBU, GBBP, dan seterusnya sampai dengan W dan sheet. Nah, ini bisa ditranspose aja untuk perpindahan dari baris ke kolomnya. Kemudian kita akan menentukan normalisasi. Nah, yang pertama dari REC ke GBBU. Nah, kita lihat dari production floor. Untuk REC ke GBBU itu kodenya A berwarna merah, sehingga di sini kita warnanya dengan warna merah dan untuk nilainya yaitu 1. Selanjutnya untuk REC ke GBBP kita bisa lihat lagi production floor. Untuk REC ke BBP ini juga merah. Nah, di sini sama. Kita beri warna merah dan value-nya 1. Selanjutnya untuk REC ke AA, fasilitas AA, kita bisa cari ternyata REC ke AA itu kodenya I berwarna hijau. Maka sini bisa kita beri warna hijau, kemudian value-nya itu 0,6. Kita lihat lagi untuk REC dan AB. Nah, ternyata untuk REC ke AB sampai dengan W itu berwarna hijau. Nah, di sini kita bisa drag saja sampai dengan W. Nah, untuk chip, untuk REC ke chip itu merah dengan kode A, sehingga di sini kita beri warna merah dengan value-nya itu 1. Nah, kita bisa lihat lagi untuk from to-nya GBBU ke GBBP. Kita bisa lihat ke production floor. Untuk GBBU, GBBP itu untuk GBBU ke GBBP itu kodenya U berwarna putih. Maka di sini kita beri warna putih dan untuk value-nya 0,2. Nah, begitu seterusnya kita lakukan sampai seluruh yang berada di atas diagonal hitam ini terisi. Nah, jika sudah, kita dapat mentransposnya ke bawah diagonal
hitam ini. Kita transpose, kita copy, kemudian kita paste space, kita paste aja, kita pilih transpose. Copy, kita paste transpose. Nah, jika seluruh yang berada di bawah diagonal hitam ini sudah terisi, maka kita bisa lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu ARC. Selanjutnya kita akan menentukan activity relationship chart. Yang pertama kita akan menuliskan inisial dan facility-nya terlebih dahulu. Di sini diurutkan dari yang pertama yaitu area receiving, area GBBU, area GBBP, dan dilanjutkan dengan fasilitas lainnya. Hingga yang terakhir yaitu area warehouse dan juga area shipping. Inisial dan facility-nya ini disesuaikan dengan studi kasus masing-masing. Lalu setelah itu kita dapat menentukan hubungan antara setiap fasilitas. Yang pertama ini yaitu hubungan antara area receiving dan juga area GBBU dapat ditentukan dari sheet production floor maupun sheet normalization. Agar lebih mudah, kita akan menentukan dari sheet normalization. Tadi hubungan antara area receiving dan juga GBBU dapat dilihat dari sheet normalization ini dari area receiving ke GBBU yaitu kodenya yaitu U. Lalu kita dapat menuliskan pada area antara area receiving dan juga area GBBU, lalu dilanjutkan ke yang kedua yaitu area receiving dan juga area GBBP. Dapat dilihat juga dari sheet normalization dari area receiving ke GBBP yaitu ditunjukkan dengan kode I, lalu dapat dituliskan di antara area receiving dan juga area GBBP. Kemudian dapat dilanjutkan sampai semua aktivitas terisi. Selanjutnya yaitu pada sheet UFD, pada tabel from to dan rectilinear distance-nya ini dapat diambil dari sheet distance between facilities pada modul 6A. Dapat di link atau di copy saja. Kemudian untuk data for UFD-nya dapat disesuaikan dengan sheet from to chart dari modul 6A. Di sini pada tabel from to chart-nya itu dari area receiving ke GBBU, maka dapat disesuaikan pada UFD-nya sama dengan FTC cost dari REC ke GBBU dibagi dengan rectilinear distance dari REC ke GBBU. Di sini dapat dibagi dengan nilai rectilinear distance pada yang atas saja karena pada REC dan GBBU lainnya hasil rectilinear distance-nya itu sama. Kemudian dapat di enter. Lalu untuk selanjutnya dapat disesuaikan lagi dari tabel from to chart yaitu dari REC ke GBBP.
sama dengan REC ke GBBP dibagi dengan linear distance REC ke GBBP. Lalu dapat dilakukan hal yang sama sampai semuanya terisi. Kemudian untuk totalnya ini dapat di-sum aja dari lalu untuk total semuanya juga sama, di-sum aja. Kemudian setelah selesai bisa dilanjutkan ke tabel unit flow distribution. Rumusnya itu yaitu sama dengan data for UFD dari REC ke GBBU dikali normalization dari REC ke GBBU. Ini juga sama dapat disesuaikan dengan tabel data for UFD atau data from to chart. Selanjutnya dari REC ke GBBP sama dengan data for UFD dari REC ke GBBP dikali dengan normalization dari REC ke GBBP. Selanjutnya bisa diisi sampai semua tabel terisi. Untuk totalnya sama, bisa di-sum aja. Lalu untuk total keseluruhannya juga sama, bisa di-sum aja.
Setelah selesai, jangan lupa untuk mengisi conclusion-nya. Selanjutnya, pada sheet worksheet, kita dapat menuliskan inisial dan facility name-nya itu dari sheet production floor dengan urutan yang pertama ada area receiving, area GBBU, area GBBP, dan diikuti dengan fasilitas lainnya. Kemudian diikuti juga dengan area warehouse dan juga area shipping. Kemudian untuk menentukan data dari worksheet ini, kita dapat melihat dari sheet normalization. Pada sheet normalization, area receiving ini terdapat kode U pada kolom 2 dan juga pada kolom 87, maka dapat dituliskan pada tabel U 2 dan juga 87. Kemudian dapat dilihat kembali pada area receiving dari kolom 3 sampai kolom 86, yaitu isi dengan kode I, maka dapat dituliskan pada tabel I dari kolom 3 hingga 87 hingga 86. Selanjutnya untuk area GBBU. Pada area GBBU ini dari kolom 2, 3 sampai kolom 87 yaitu ditunjukkan dengan kode U. Maka dapat dituliskan dengan pada tabel U dari 1, 3 hingga 87. Untuk sheet lainnya dapat dituliskan diisi dengan strip karena tidak terdapat pada area GBBU. Untuk selanjutnya dapat diisi dengan cara yang sama seperti yang tadi, dapat diambil dari sheet normalization. Baik, selanjutnya kita memasuki sheet area allocation diagram atau AAD. AAD ini berfungsi untuk menyusun area berdasarkan derajat kedekatannya dengan mengalokasikan setiap fasilitas yang ada. Pada case kali ini terdapat 87 fasilitas yang harus dialokasikan berdasarkan derajat kedekatan. Derajat kedekatan didapatkan dari ARC lalu diringkas pada worksheet yang nantinya akan dituangkan kembali ke dalam AAD. Dengan penulisan seperti ini, yang pertama yaitu nomor fasilitas, dan berikutnya adalah nama fasilitas. Lalu di atas dan di bawahnya terdapat ada 6 derajat kedekatan yang berwarna merah, yaitu mutlak untuk berdekatan, kuning yaitu sangat penting untuk berdekatan, yang hijau penting untuk berdekatan, yang biru cukup penting untuk berdekatan, yang putih tidak penting untuk berdekatan, dan yang coklat tidak dibolehkan berdekatan. Dituliskan berurutan berdasarkan nomor dan nama fasilitasnya. Saya akan contohkan pada fasilitas nomor 6. Nomor 6 di sini merupakan
CNC milling dengan inisial AC, kita tuliskan AC, lalu kita lihat derajat kedekatannya. Warna merah terdapat beberapa fasilitas untuk kedekatannya. Lalu kuning tidak ada, kita bisa isikan strip atau dikosongkan. Lalu yang berikutnya berwarna hijau. Lalu berwarna biru, kosong. Lanjutkan dengan yang putih. Dan yang coklat. Coklat itu kosong. Apabila semua sudah tertulis, setiap fasilitasnya dengan derajat kedekatannya, maka berikut hasilnya. Dengan contoh, saya ambil di fasilitas nomor 4 yaitu AA. Di sini disebutkan harus mutlak dengan fasilitas nomor 15, 21, 33 sampai dengan 87. Nah, maka fasilitas nomor 15, 61, 21, 33 harus berdekatan mutlak dengan fasilitas nomor 4. Dan disesuaikan untuk kedekatannya. Apabila mutlak, maka harus sebisanya berdekatan apabila sudah penuh fasilitasnya. Dan contoh lagi untuk fasilitas nomor 1 dan nomor 3, bahwa tidak terdapat derajat kedekatan pada warna merah dan kuning, maka diprioritaskan yang ketiga yaitu berwarna hijau, harus berdekatan penting dengan nomor 1. Dan nomor 1 penting untuk berdekatan dengan fasilitas 3 sampai 56. Maka terbentuklah area allocation diagram seperti berikut ini. Selanjutnya, kita dapat memasuki ke sheet initial layout plus AD. Nah, dalam sheet ini, setelah menentukan AD, maka akan kembali dirancang pada layout yang sebelumnya sudah pada sheet initial layout. Namun, pada sheet kali ini ditambahkan sesuai dengan area allocation diagram. Pada kolom production floor dapat langsung dilinkkan kepada sheet initial layout dengan total luas areanya. Pada tabel berikutnya juga sama, dapat langsung dihubungkan ke sheet initial layout. Baik, apabila tabel area
pada masing-masing inisial sudah terisi, selanjutnya yaitu kita menentukan lokasi yang akan ditetapkan yang tidak dapat dipindahkan. Dapat dilihat bahwa inisial mulai dari receiving GBBU, GBBP, warehouse, dan shipping, bahwa lokasi yang telah direlokasi merupakan kondisi yang fix atau tetap, dikarenakan bisa dapat dilihat bahwa receiving GBBU GBBP harus berdekatan dan tidak dapat diubah posisinya, karena saat barang masuk diterima oleh receiving dan kemudian didistribusikan ke gudang GBBU dan GBBP. Setelah itu aliran akan kembali diteruskan ke tiap-tiap fasilitasnya. Baik, lanjut. Setelah dari menentukan lokasi yang ditetapkan, kita akan membuat layout berdasarkan panjang kali lebar yang telah diisi pada tabel di sampingnya. Contoh facility dengan inisial DA dengan panjang 6 dan lebar 6. Pembuatan layout ini harus berdasarkan AAD yang telah dibuat sebelumnya. DA 6 kali 6 dapat kita hitung bahwa lebarnya 6 dan juga panjangnya 6. Facility semuanya ditulis ke dalam layout. Apabila layout melebihi 45 kali 45, maka pada sheet selanjutnya akan kita minimize dengan rasio tertentu untuk mengefektifkan bahwa layout ini dapat dianalisis pada modul selanjutnya. Oke, karena pada sheet initial layout plus AD lebih dari 45 kali 45 ukurannya, maka kita akan kembali menuliskan dengan minimize layout. Dengan inisial yang sama, nah, untuk minimize ini dapat dibuat dengan rasio 1:2, 1:3, atau sesuai dengan kebutuhan dari luas area pada kasus perusahaan masing-masing.
Pada kasus kali ini, kita membutuhkan rasio perbandingan yaitu 1:6. Dengan pembulatan ke atas, panjang dan lebarnya akan dibagi dengan 6 karena dengan rasio 1:6. Kita dapat menuliskan rumus round up untuk pembulatan ke atas dan dibagi dengan 6. Lalu kita drag. Area kita ubah lagi dengan mengalikan panjang dikali lebar. Dikhususkan untuk facilities receiving sampai dengan shipping dapat dibagi manual satu persatu. Dengan total luas area 282, maka akan diganti sesuai dengan total area yang didapatkan. Berikut merupakan setelah dari minimize dengan rasio 1:6, lalu masuk ke kolom baris berikutnya dengan lokasi yang sama, fix dimulai dari receiving sampai dengan shipping. Lalu langkah berikutnya dengan membuat layout terbaru sesuai dengan AAD serta ukuran yang telah diminimize. Dengan contoh, misalkan DC dengan ukuran 3x3. 3x3. Dan jangan lupa menyesuaikan dengan AAD yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan derajat kedekatan. Bisa dapat dilihat bahwa layout tidak melebihi dari 45 dikali 45. Selanjutnya, dengan menentukan koordinat pada setiap inisial layoutnya. Fasilitas AA, contohnya dapat dilihat dari
ujung kiri atas dengan sumbu X, Y. Sumbu X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 9. Untuk AA 7,9 dan juga pojok kanan bawah. X-nya yaitu 8 dan Y-nya adalah 10. Sehingga 8,10, maka ditulis 7,9, 8,10. Berikut juga fasilitas lainnya. Selanjutnya yaitu sheet production flow plus additional facilities. Dimana untuk yang pertama ini kita akan menentukan additional facilitiesnya terlebih dahulu. Nah, additional facilities yang dapat digunakan yaitu ada mosque, lalu ada toilet, security post, employee parking, kantin, office. Nah, untuk mempermudah pengerjaan kita ke depannya, kita dapat memberikan inisial untuk setiap fasilitasnya. Nah, untuk inisial ini dibebaskan. Namun sebagai contoh di sini mosque itu akan diberi inisial P, lalu toilet itu Q, security post itu R, employee parking itu S, kantin itu T, office itu U, dan yang terakhir yaitu production floor itu V. Setelah itu kita akan menentukan alasan mengapa antar fasilitas itu harus berdekatan. Nah, untuk alasannya itu dibebaskan, namun sebagai contoh alasan mengapa antar fasilitas harus berdekatan yaitu agar mudahnya pengawasan. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan kombinasi hubungan antar fasilitas dengan rumus yang sudah ada di note. 7 ini merupakan total dari fasilitas yang ada. Nah, dapat diketahui bahwa terdapat 21 hubungan antar fasilitas. Setelah itu kita akan menentukan berapa hubungan yang dimiliki oleh relation code A. Setelah itu kita akan menentukan berapa hubungan yang dimiliki oleh kode dengan relasi A. Nah, begitupun dengan kode-kode lainnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu sudah berada di note. Dapat diketahui bahwa untuk kode dengan relasi A itu memiliki satu hubungan saja. Lalu untuk kode dengan relasi E itu memiliki 2 hubungan. Begitupun yang lainnya. Setelah itu, kita akan menentukan hubungan antar fasilitas berdasarkan kombinasi. Sebelumnya kita akan mengkombinasikan antar fasilitas. Contohnya, fasilitas P nanti akan dikombinasikan dengan fasilitas Q, R, S, T, U, dan V. Contoh lainnya lagi, fasilitas Q nanti akan dikombinasikan dengan fasilitas R, S, T, U, dan V. Nah, untuk contohnya, fasilitas P dengan fasilitas Q. Setelah itu kita akan memberikan tanda centang untuk alasan yang dirasa penting fasilitas tersebut harus berdekatan. Setelah itu kita akan menjumlahkan tanda centang tersebut dengan rumus yang sudah ada di notes.
Berikut merupakan hasilnya. Setelah itu kita meng-copy paste hasil ini ke tabel yang ada di sebelahnya. Setelah berhasil di copy paste, kita akan mengurutkan berdasarkan total yang terbesar. Nah, ini sudah urut berdasarkan yang terbesar ke yang terkecil. Setelah itu kita memberikan warna sesuai dengan hasil yang telah diperoleh sebelumnya. Di mana contohnya ini kode dengan relasi A itu memiliki satu hubungan, lalu kita akan memberikan warna merah pada baris pertama. Yang diberikan warna merah hanya satu saja karena kode relasi A hanya memiliki satu hubungan. Lalu selanjutnya kode E itu memiliki dua hubungan. Kita memberikan warna kuning di dua baris setelahnya. Nah, begitupun dengan kode-kode yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu mengisi analisis kesimpulannya. Sheet selanjutnya yaitu ARC plus Additional Facilities, di mana untuk membuat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Draw.io. Nah, untuk pemberian kode-kodenya ini dapat dilihat berdasarkan sheet sebelumnya. Contohnya, untuk inisial fasilitas dari P dan Q itu memiliki kode relasi A, sehingga kita memberikan kode A di sini, P dan Q. Contoh lagi, untuk fasilitas Q dan R. Untuk fasilitas Q dan R itu memiliki warna biru. Q dan R itu memiliki warna biru. Selanjutnya yaitu sheet normalization plus additional facilities, di mana untuk tabel normalisasi ini diisi berdasarkan sheet sebelumnya. Untuk P dan Q dapat kita lihat P dan Q memiliki kode relasi A. Kita kopas saja. Selanjutnya P dan R. P dan R itu kode U. Dan SU. Setelah itu kita dapat mengcopy, lalu klik paste spesial, lalu kita pilih yang transpose. Jangan lupa untuk mengisi analisis kesimpulannya. Baik, untuk tahapan selanjutnya kita akan mengerjakan worksheet plus add facilities, yang mana tahapan ini berfungsi untuk membantu kita dalam mengidentifikasikan derajat kedekatan suatu fasilitas dengan fasilitas yang lainnya. Dan juga berfungsi untuk merangkum data normalization. Nah, oleh karena itu dibutuhkan data normalization plus add facilities yang sudah dikerjakan sebelumnya. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita isikan terlebih dahulu inisial dan facility yang didapatkan dari production floor plus add facility, dan selanjutnya kita akan mencari kolom apa saja yang memiliki kode A atau berwarna merah untuk inisial P di sheet normalization plus add facilities. Nah, oke.
dapat dilihat pada inisial P, yaitu yang kolomnya berwarna merah itu terdapat pada kolom 2. Sehingga kita bisa tuliskan di kode A dengan angka 2. Nah, selain kode A pada inisial P itu ternyata memiliki derajat kedekatan di kode I dan juga di kode U. Yaitu pada kode I terdapat pada kolom 5 dan 6, sedangkan untuk kolom U terdapat pada kolom 3, 4, dan 7. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu. Untuk kode I yaitu 5 dan 6, dan untuk kode U terdapat pada kolom 3, 4, dan 7. Sedangkan untuk kode E, O, dan X dikarenakan tidak terdapat derajat kedekatan pada inisial P, maka dapat kita isikan strip saja. Seperti berikut. Nah, oke, untuk contoh kedua yaitu pada inisial S atau fasilitas employee parking. Nah, kita lihat nih di inisial S itu ada derajat kedekatan apa saja. Nah, dan ternyata hanya terdapat kolom yang berwarna putih dan juga kuning. Atau kode U dan juga kode E. Sehingga dapat kita tuliskan pada kode U yaitu angka 1, 2, 3, 5, dan 7, dan juga pada kode E yaitu angka 6 saja. Dan lakukanlah hal yang sama untuk fasilitas yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk mengisikan conclusion pada setiap sheet-nya. Oke, selanjutnya yaitu untuk pengerjaan selanjutnya adalah area allocation diagram plus add facility. Yang mana pada pengerjaan ini sama seperti pengerjaan AAD sebelumnya, yaitu kita menuliskan kembali semua add facilities pada sheet worksheet plus add facilities ke AAD plus add facility sesuai dengan study case masing-masing. Untuk study case PFT sendiri, terdapat 7 add facilities. Dan oke, pada kali ini kalian diminta untuk mengisikan inisial fasilitas dengan nomor urutnya yang didapatkan dari sheet worksheet plus add facilities. Nah, setelah kita memasukkan semua inisial beserta nomor urutnya yang ada pada sheet worksheet, selanjutnya adalah mengisikan nilai derajat kedekatan atau normalization value. Contohnya adalah pada inisial P atau MOSQ memiliki derajat kedekatan pada kode A yaitu 2, kode I yaitu 5 dan 6, dan juga kode U yaitu 3, 4, dan 7. Dan dikarenakan untuk kode E, O, dan juga X tidak terdapat derajat kedekatan, maka dapat kita isikan strip saja. Seperti berikut. Dan lakukanlah demikian hingga seluruh fasilitas terisikan angka dari setiap derajat kedekatan. Dan untuk menentukan hasil dari AAD plus add facilities, kalian bisa terlebih dahulu untuk mempertimbangkan dengan melihat derajat kedekatan atau warna-warna yang ada. Yaitu contohnya pada fasilitas nomor 1,
harus berdekatan dengan nomor 2, dan juga pada fasilitas nomor 6 diharuskan untuk berdekatan dengan fasilitas nomor 2 dan 4. Dan selanjutnya bisa disesuaikan dengan warna pada kolom. Dan untuk memudahkan pengerjaan, kalian bisa meng-copy-paste picture si tabel AAD tersebut seperti berikut. Dan disesuaikan dengan warna kedekatan di setiap kolomnya. Selanjutnya adalah initial layout plus facilities plus AAD. Yang mana pada layout kali ini itu kita menggabungkan dari initial layout, add facilities, dan juga dengan initial layout. Seperti berikut. Nah, pertama-tama kita perlu mengisikan tabel fasilitas di sebelah kiri ini. Data tersebut didapatkan dari production floor plus add facilities. Nah, kalian juga bisa langsung untuk melingkan tabelnya dari tabel production floor plus add facilities. Nah, selanjutnya adalah pembuatan initial layout plus add facilities, yang mana dalam pembuatannya disesuaikan dengan ukuran pada tabel di samping dan juga urutan pada AAD seperti berikut. Yaitu terdapat fasilitas P, T, Q, U, R, S, dan juga V. Nah, untuk fasilitas V ini merupakan fasilitas production floor, yaitu tempat berlangsungnya proses produksi dari awal raw material hingga menjadi produk jadi.